Baik, selamat pagi semua. Kita lanjutkan materi kita hari ini, yaitu tentang pigeonhole principle, atau ada juga istilahnya disebut dengan Susbox argument atau Dirichlet drawer principle. Prinsip pigeonhole atau prinsip rumah merpati ini pertama kali dinyatakan oleh seorang ahli matematika dari Jerman. Namanya itu Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet di tahun 1834, sehingga sesuai dengan namanya, prinsip ini juga biasa dikenal sebagai istilah prinsip laci Dirichlet. Pada prinsip pigeonhole ini ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama itu menyatakan bahwa apabila ada n buah merpati yang akan ditempatkan pada n buah rumah merpati, di mana n itu lebih besar daripada m, jadi jumlah merpatinya itu lebih banyak dibandingkan dengan rumah merpatinya, maka akan terdapat rumah merpati itu yang memuat paling sedikit 2 merpati. Ya, jadi kalau memang Anda punya merpati itu jumlahnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan rumah merpatinya, pasti akan terdapat rumah merpati itu yang memuat paling sedikit 2 merpati, gitu ya. Sebagai contoh gini, pada saat pembentukan tugas kelompok yang dibagi menjadi 6 kelompok, 7 mahasiswa tidak masuk kuliah, sehingga mereka belum terdaftar dalam kelompok yang sudah dibagi. Nah, tunjukkan bahwa paling sedikit ada 2 mahasiswa yang tergabung dalam satu kelompok. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini jumlah kelompoknya 6, terus banyaknya mahasiswa yang belum terdaftar itu ada 7 mahasiswa. Maka nanti kalau kita samakan ini dengan prinsip pigeonhole bentuk 1, maka kita bisa mengasumsikan bahwa 7 mahasiswa itu sebagai merpatinya, jadi mahasiswanya ini sebagai merpatinya, dan kelompoknya itu sebagai rumah merpati. Nah, sehingga berdasarkan prinsip pigeonhole bentuk pertama, maka akan kita dapatkan bahwa akan terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit 2 merpati. Karena apa? Ya, jumlah rumahnya itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah merpatinya. Dengan demikian akan terdapat suatu kelompok yang memuat paling sedikit 2 mahasiswa. Nah, ini yang dikatakan dengan prinsip pigeonhole bentuk pertama. Prinsip pigeonhole bentuk kedua itu menyatakan bahwa jika sebanyak n objek dimasukkan ke dalam K buah kotak, maka setidaknya ada sebuah kotak yang berisi R, di mana R itu adalah, kalau ada garis gini ke atas ini berarti pembulatan ke atas dari pembagian antara N dengan K. Jadi bulat ke atas N per K objek atau lebih. Nah, itu prinsip pigeonhole bentuk kedua. Sebagai contoh gini, dalam sebuah kelas itu berisi 28 mahasiswa. Pasti ada setidaknya 3 mahasiswa yang bulan lahirnya sama. Ya. Jadi anggaplah mahasiswa itu sebagai objeknya dan bulan ini adalah sebagai kotaknya. Artinya akan ada 28 objek dan 12 kotak. Sehingga dengan menggunakan prinsip sarang merpati bentuk kedua, akan kita dapatkan setidaknya ada satu kotak itu yang berisi pembulatan ke atas dari 28 per 12. Kalau 28 per 12 itu kan 2, sekian-sekian gitu ya. Berarti kita bulatkan ke atas, hasilnya sama dengan 3. Jadi setidaknya ada satu kotak itu yang berisi 3 objek atau lebih. Dalam hal ini ada setidaknya 3 mahasiswa yang bulan lahirnya adalah sama. Ini contoh dari prinsip pigeonhole bentuk yang kedua. Nah, kadang kita perlukan dalam bentuk hitung terbalik. Hitung terbalik ini bilangnya itu kita mau melihat
berapa banyak objek minimum yang harus dipilih agar setidaknya sebanyak R objek ini ada di dalam satu kotak K saat objek-objek ini disebar ke setiap kotak. Jadi memang dia disebarnya ke setiap kotaknya. Jadi untuk N buah objek akan ada setidaknya R objek itu di salah satu kotak untuk pembulatan atas dari N dibagi K itu lebih besar sama dengan R kecil. Jadi bilangan bulat terkecil dari N itu di mana dia memenuhi kondisi ini tidak lain, N ini akan sama dengan K dikalikan dengan R-1 ditambah dengan 1. Nah, sebagai contoh gini, harus ada berapa orangkah setidaknya dalam satu kelompok agar dipastikan ada 3 orang yang lahir dalam bulan yang sama. Ya, berarti kan dalam hal ini dalam bulan yang sama kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa hitung, kita mau menentukan nilai N, di mana N itu sama dengan K dikalikan dengan R-1 ditambah dengan 1. K-nya ini adalah banyaknya bulan, dalam hal ini 12. Dengan R, ini dia mau memastikan bahwa ada 3 orang yang lahir pada bulan yang sama, jadi R-nya sama dengan 3. Sehingga dari sini kita dapatkan hasilnya 25. Artinya bahwa harus ada 25 orang dalam kelompok itu supaya kita bisa memastikan ada 3 orang yang lahir dalam bulan yang sama. Contoh yang lain. Tentukan berapa banyak kartu bridge yang minimal harus diambil agar 3 buah kartu gambar wajib itu pasti terambil. Ya. Jadi yang minimal, ini kita bicaranya yang kemungkinan terburuknya ya berarti. Jadi kalau kita punya kartu bridge itu ada 4 buah gambar ya. Ada 4 buah gambar di mana masing-masing gambar itu jumlahnya adalah 13. Nah, sehingga kalau kita ingin yakin bahwa minimal bahwa akan ada 3 buah kartu wajib yang pasti terambil, maka kita asumsikan 13 pertama Anda punyai misalkan aja bentuk keriting keluar terus bentuk yang lainnya lagi ya, apa itu scoop itu ya, terus kemudian apa ada ini terus heart. Nah, baru kemudian setelah semua kartu itu keluar, baru kartu yang berapa itu berarti 3 dikalikan 13, 39 ya berarti. Nah, baru kartu ke-40 itu kita bisa dapatkan gambar wajib pertama. Kartu ke-41 itu gambar wajib yang kedua. Terus kartu yang ke-42 itu pasti kita bisa dapatkan gambar wajib yang ketiga. Jadi memang dengan kondisi yang seperti ini akan kita dapatkan kartu bridge yang minimal harus diambil agar kita yakin 3 buah kartu wajib itu pasti terambil adalah 42. Ya, kurang lebih seperti itu untuk bicara prinsip pigeonhole. Ini sebagai latihan ini. Seorang buruh dari sebuah perusahaan dibayar mingguan setiap hari Sabtu. Tunjukkan bahwa pada suatu bulan, ya, buruh tersebut akan mendapatkan bayaran 5 kali. Nah, bagaimana cara Anda memikirkannya? Jadi, buruhnya ini dibayarnya adalah mingguan. Nah, kita mau menunjukkan bahwa pada suatu bulan tertentu, buruh ini akan mendapatkan bayaran 5 kali. Artinya dalam satu bulan itu akan ada 5 kali Sabtu. Nah, gimana cara kita melihatnya? Ya, kita lihat dalam 1 tahun itu kita akan bisa hitung dia ada 52 minggu. Selain itu dalam 1 tahun itu kita tahu ada 12 bulan. Maka nanti dengan menggunakan prinsip pigeonhole bentuk kedua, ya, maka akan kita dapatkan bahwa
setidaknya akan ada 1 bulan itu yang berisi 5 minggu. Jadi ini seperti bulan itu adalah sarangnya, kemudian minggunya ini kayak merpatinya gitu berarti ya. Dengan prinsip pigeonhole bentuk kedua, nanti akan kita dapatkan bahwa memang setidaknya akan ada 1 bulan tuh yang berisi 5 minggu. Nah, kurang lebih ini prinsip dari pigeonhole. Sebagai latihan Anda bisa coba selesaikan. Ini ada soal kedua, soal ketiga, dan soal yang keempat. Nanti kalau dari hasil latihan ini ada yang perlu didiskusikan, maka silakan diskusikan, janjian dengan dosen masing-masing, kemudian Anda bisa diskusikan hal tersebut. Baik, sampai di sini dulu untuk materi pigeonhole. Saya sampaikan terima kasih, selamat belajar, selamat pagi.